Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Cici Mustika Purba dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas salah satu jenis teks yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks narasi cerita inspiratif. Sebelum masuk ke materi inti, kakak akan menjelaskan teks narasi secara singkat dahulu dan strukturnya sebagai pengantar agar lebih mudah memahami cerita inspiratif. Oke, baik, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut berdasarkan urutan waktu sehingga membentuk sebuah cerita. Teks narasi bertujuan untuk yang pertama ada menghibur pembaca dan yang kedua menyampaikan pesan atau nilai kehidupan. Setelah kita mengetahui apa itu teks narasi, di sini kakak akan menjelaskan jenis-jenis teks narasi. Teks narasi terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama ada fabel, yang kedua legenda, yang ketiga cerpen, yang keempat ada cerita inspiratif. Semua jenis teks tersebut memiliki struktur cerita yang hampir sama, namun tujuan penyampaiannya berbeda. Baik, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fabel, legenda, cerpen, dan cerita inspiratif. Yang pertama ada fabel. Fabel adalah cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia dan mengandung pesan moral. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul, tempat, atau peristiwa. Yang ketiga ada cerpen, cerita pendek. Cerita fiksi singkat yang berfokus pada satu peristiwa dan sedikit tokoh. Dan yang terakhir ada cerita inspiratif. Cerita yang bertujuan memberi motivasi dan keteladanan kepada pembaca. Dan di sini kakak akan memberikan contoh perbedaan jenis-jenis teks narasi. Di sini kalian bisa lihat ada fabel, legenda, cerpen, dan cerita inspiratif. Oke, baik, selanjutnya kakak akan struktur umum teks narasi. Struktur umum teks narasi ada 6. Yang pertama ada orientasi, yang kedua adalah pengenalan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Dan yang ketiga ada komplikasi. Dan yang keempat ada munculnya permasalahan atau konflik. Dan yang kelima ada resolusi. Yang keenam, penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Struktur ini terdapat dari fabel, legenda, dan cerita inspiratif. Oke, baik, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan 6 struktur teks cerita inspiratif secara umum. Yang pertama ada orientasi, bagian awal cerita yang berisi pengenalan awal agar pembaca memahami cerita. Orientasi menjelaskan siapa tokohnya, kapan dan di mana peristiwa terjadi. Yang kedua ada pengenalan tokoh, menjelaskan siapa saja tokoh dalam cerita, termasuk peran atau sifat tokoh utama atau tokoh pendukung. Yang ketiga ada waktu kejadian, menunjukkan kapan peristiwa berlangsung, misalnya seperti pagi hari, suatu hari, masa lalu, atau waktu tertentu. Yang keempat, tempat kejadian, menjelaskan di mana peristiwa terjadi seperti di rumah, sekolah, desa, hutan, dan sebagainya. Yang kelima ada komplikasi, bagian cerita ketika masalah atau konflik mulai muncul dan dialami oleh tokoh. Komplikasi membuat cerita menjadi menarik dan menegangkan. Dan yang terakhir yaitu resolusi atau penyelesaian masalah, bagian akhir cerita yang berisi penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi pada tokoh. Baik adik-adik sekalian, kakak di sini juga akan menjelaskan pengertian teks narasi cerita inspiratif. Teks narasi cerita inspiratif adalah teks yang menceritakan kisah seseorang atau suatu peristiwa yang mengandung pesan moral, keteladanan, dan motivasi bagi pembaca. Cerita inspiratif itu bertujuan untuk memberikan semangat, menanamkan nilai positif, dan menginspirasi pembaca atau pendengar. Baik adik-adik sekalian,
Jadi perlu kita ketahui, teks narasi cerita inspiratif ini bertujuan untuk memberikan semangat, menanamkan nilai positif, serta menginspirasi pembaca atau pendengar agar dapat meneladani sikap baik dari tokoh dalam cerita tersebut. Dan teks narasi ini tidak hanya berfungsi sebagai cerita biasa, tetapi juga sebagai media pembelajaran kehidupan. Karena melalui alur cerita dan pengalaman tokohnya, pembaca diajak untuk belajar tentang kerja keras, kesabaran, kejujuran, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Baik, di sini kakak akan menjelaskan struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks narasi cerita inspiratif ini terdiri atas 5 struktur. Yang pertama ada orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Struktur ini merupakan pengembangan dari struktur umum teks narasi. Baik, di sini kakak akan menjelaskan masing-masing dari struktur teks cerita inspiratif tadi. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Yang kedua ada peristiwa, yaitu bagian yang menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh secara berurutan sebelum munculnya konflik. Dan yang ketiga ada komplikasi, bagian cerita saat masa lalu atau konflik mulai muncul dan menjadi titik penting dalam cerita. Yang keempat ada resolusi, bagian yang berisi cara tokoh menyelesaikan masalah atau akhir dari konflik yang terjadi. Dan yang kelima ada koda, bagian penutup cerita yang berisi pesan moral, nilai kehidupan atau pelajaran inspiratif yang dapat diteladani oleh pembaca. Baik, di sini kakak akan menjelaskan ciri kebahasaan cerita inspiratif. Ciri kebahasaan teks narasi ini menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata keterangan waktu, menggunakan konjungsi kronologis atau lalu, kemudian, akhirnya. Dan yang terakhir mengandung kalimat motivasi dan nasihat. Selanjutnya ada perbedaan fabel atau legenda dan cerita inspiratif. Fabel atau legenda bersifat rekaan atau cerita rakyat. Tokoh bisa berupa hewan atau tokoh legenda, bertujuan menghibur dan menyampaikan pesan moral. Selanjutnya ada cerita inspiratif, dapat berupa kisah nyata atau rekaan, tokohnya manusia, dan bertujuan memberikan motivasi dan keteladanan. Sekian penjelasan materi dari kakak tentang teks narasi cerita inspiratif. Sebelum kakak akhiri, jangan lupa untuk scan barcode yang ada di samping, karena kakak sudah menyiapkan beberapa soal latihan agar adik-adik semakin memahami materi yang telah kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.